وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وفضائلها لا تحصى, dan adapun fadilah-fadilah membaca la ilaha illallah, yaitu tidak terhingga fadilahnya. Minha, di antara fadilah itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam: man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kafaratan likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaumi. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali pada harinya dia, niscaya adalah bacaan la ilaha illallah baginya yaitu penghapus bagi segala dosa yang ia mengerjakannya pada itu hari. Wa an Ka'bil Akhbar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu, auhallahu ila Musa fit Taurat, telah memberikan wahyu oleh Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat: laula man yaqulu la ilaha illallah la sallatu jahannama ala ahli dunya. Andai sekiranya tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, niscaya menguasakan oleh aku akan neraka jahanam atas penghuni dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang fadilah membaca la ilaha illallah. Pertemuan yang lalu telah dibahas tentang apa di antara nama la ilaha illallah. Udah kita dengar kalimatul ikhlas, kalimatul syahadah, kalimatul taqwa, ada juga disebut miftahul jannah dan seterusnya. Dan makna la ilaha illallah pada pertemuan yang lalu dijelaskan secara singkat: tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Biar mudah, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Sehingga saudara sekalian yang mulia, kalimat la ilaha illallah ini memiliki tuntunan aplikatif di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka maknanya saudara, tidak boleh ada yang memperhamba aku kecuali hanya Allah saja yang memperhamba. Jangan sampai hawa nafsu kita yang memperhamba kita. Kedua, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maknanya tidak boleh ada yang menguasai diri kita kecuali hanya Allah. Jangan sampai kekuasaan lebih banyak mengatur kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Bila kita meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka harus kita wujudkan tidak boleh ada yang mengatur-ngatur kehidupanku kecuali hanya Allah. Jangan sampai materi yang akhirnya mengatur kita. Begitu, materi, lebih-lebih mau pilpres lagi. Bila kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah, maknanya tidak boleh ada yang memaksa diriku kecuali Allah. Sebab dia punya kudrat dan iradat. Jangan sampai ujungnya syahwat nafsu yang akhirnya memaksa-maksa kita. Maka malam hari ini kajian kita akan membahas tentang fadilah membaca la ilaha illallah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa fadailuha la tuhsa. Adapun fadilah, kelebihan fadilah membaca la ilaha illallah jumlahnya amat sangat banyak sekali, la tuhsa, hampir nyaris tidak terhitung. Betapa la ilaha illallah itu, saudara, menjadi babud dukhul fil Islam. La ilaha illallah itu adalah pintu gerbang utama untuk menuju kepada Islam. Sebagaimana Imamul Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqiha wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Disuruh tuh dakwah, nyebarin la ilaha illallah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah, kata Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala jaga dia punya hartanya, dia punya jiwanya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu kecuali dengan haknya la ilaha illallah. Kalaulah kemudian mohon maaf dia dalam Islam, dia melanggar daripada aturan, udah menikah lalu dia berzina, dia dirajam, itu namanya haknya la ilaha illallah yang dia langgar, itu kayak begitu hisabnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaklah makna fadilah daripada la ilaha illallah. Belum lagi la ilaha illallah itu adalah afdalul iman, paling tingginya daripada derajat keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Kata Nabi, iman itu ada 77 cabang. Tertingginya cabang keimanan itu mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana lagi? Kata Syekh Nawawi, minha, di antaranya nih fadilah la ilaha illallah sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah salasa marrat
fi yaumi kanat lahu kafaratan likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Siapa orang, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, orang kota orang kampung, Arab non Arab, kalau dia mengucap la ilaha illallah penuh dengan kekhusyuan dan ketulusan, menghayati kandungan makna daripada la ilaha illallah 3 kali aja dalam satu hari, 3 kali, maka la ilaha illallah itu dapat menggempur dosa-dosa yang dia kerjakan pada hari itu, habis. Itu la ilaha illallah. Bahkan kalau bacanya panjang, 4.000 dosa rontok. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Siapa orang baca la ilaha illallah dipanjangkan, la ilaha illallah, panjang bacanya, pelan begitu. Itu kalau dia baca kayak begitu pakai panjang, maka 4.000 dosa rontok daripada deretan dosa-dosa besar. Itu la ilaha illallah, saking tingginya. Kalau yang la ilallahnya cepat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang rontok besek, dapat besek lumayan, besek kalau begitu tuh. La ilaha illallah, saudara, di antara fadilahnya adalah tajdidul iman, memperbaharui keimanan, refresh iman kita. Kata Nabi dalam hadisnya, jaddidu imanakum, wahai kaum muslimin, ayo diperbaharui iman kalian. Qila ya Rasulullah, ada sahabat nanya, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kita orang memperbaharui iman kita? Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aksiru min qawli la ilaha illallah, banyakin untuk memperbaharui keimanan, banyakin baca la ilaha illallah yang banyak. Kata Nabi, banyak tuh berapa? Aqalluha salasumi'ah, minimal 300 dalam saban hari. Itu minimal banyak. Kalau saudara demen kredit, karena dari jidatnya demen kredit, 60 habis sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh, 60 kali 5 berapa? Iya 300 kalau kredit gitu. Cash jadi juga itu. Kalau 60 300 namanya tingkatan SD, tingkatan dasar. Kalau sehari 300, menengah 1000 sehari. Kalau sekolah namanya SMP. Yang atas kalau sekolah SMA 12.000. Timbul pertanyaan, kita orang nih SMA, SMP apa SD? Oh TK. TK katanya. TK. Ini la ilaha illallah ini besar, saudara. Nabi bilang jaddidu imanakum, ayo perbaharui iman kalian, karena iman itu bisa lapuk, iman itu bisa usang, iman itu bisa menurun, iman itu bisa merendah. Biar iman itu naik, biar iman itu tinggi, biar iman itu bagus, perbaharui iman kalian.
ketika ditanya kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya iman kita ini bisa bahru kembali? Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah, banyakin membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara, fadilah la ilaha illallah begitu banyak. Di antaranya sebagai penyelamat di kubur. Kuburan kita akan jadi luas, enak kalau kita demen di dunianya membaca la ilaha illallah. Ibnu Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim, tidak ada bagi orang yang hobi membaca la ilaha illallah keresahan, kegundahan, stres di alam kuburnya. Padahal saudara, kata Nabi dalam hadis yang lain, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Tidak ada yang paling mengerikan bagi orang mati selain malam pertama di alam kubur. Lah baru tumben dia masuk sendirian, bini nggak ada, anak nggak ada, teman nggak ada, tempatnya kecil kayak begitu. Kalau ataku ada AC, ya kan, ada lampu terang, adem. Kuburan kecil, gelap, nggak pakai AC, ngap. Apa yang membuat tenang? La ilaha illallah. Banyakin di dunia. Kita baca la ilaha illallah, harus banyak, agar supaya kita bisa mendapatkan ketenangan di kubur. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Tabarani riwayatkan di dalam Mu'jamnya, bukan saja di kubur, ketika mati, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun indal maut wa fi qabri. Tidak ada bagi orang yang tukang baca la ilaha illallah keresahan saat mati. Jadi waktu kita mati itu saudara, sakaratul maut, setan datang sama kita, nyerupain kakek nenek kita. Dia datang dan kita lagi ngap-ngapan, aus, orang sekarat tuh aus. Kata setan, saya ini ngaku nenek kita, kakek kita yang kita cintai. Kata setan tuh bilang, nih kakek nih di surga enak, gara-gara baca la ilaha doang, jangan pakai ilallah. La ilaha, apa la ilaha? Kagak ada Tuhan. Kalau kita nurut, wassalam, kita mati su'ul khatimah. Kalau kita pengen gak tergoda setan saat kita sakaratul maut, maka kita banyakin, mumpung kita masih hidup, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak. Mana lagi fadilah la ilaha illallah? Kata Nabi, mafatihul jannah la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Imamul Bazzar dalam musnadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul jannah, kunci-kunci surga. Kalau orang pengen benar-benar serius pengen masuk surga, kudu hendaknya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kunci.
Pertemuan yang lalu digambarkan ini namanya disebut pendaftaran. Pendaftaran. Ada orang ikut kuliah, ikut kuliah, enggak daftar, rajin di perkuliahan, hormat sama dosen, sama teman-teman di ruangan kelasnya juga hormat. Rajin nyatet, rajin segala macam. Setelah 4 tahun dia minta ijazah. Kira-kira dikasih enggak? Hah? Dikasih enggak? Kenapa enggak dikasih? Kenapa enggak dikasih? Enggak daftar. Enggak daftar. Biar baiknya kayak apa orang non muslim di dunia? Baiknya kayak apa? Di dunia ini sopan. Kalau sampai wafat dia tidak baca la ilaha illallah, sampai meninggal dunia, pengen dapetin ijazah namanya surga, enggak dapat, enggak bisa. Nabi bilang begini dalam hadis Muslim, fawalladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun summa mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa qana min ashabin nar. Demi Tuhan yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya, tidaklah mendengar dengan diutusnya aku, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapapun orangnya, Yahudi kah, Nasrani kah dia, kemudian dia mati dan tidak beriman, tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. La ilaha illallah, saudara, anak kunci surga. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa masuk pada bentengku dengan mengucap la ilaha illallah, dia selamat daripada azabku, selamat. Bahkan saudara, Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, makamnya di Baqi', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa pernah nangis sama Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata dia, ama Allah, ada yang diminta sama Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi alimni du'aan adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Rabb, ajarin dong saya doa, bacaan, zikir spesial buat saya doang. Yang lain mau nggak usah. Orang at-taqwa nggak usah, saya doang dah. Khusus, jangan dibagi yang lain. Buat saya spesial. Alimni du'aan adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Tuhan, ajarin dong doa khusus spesial buat saya berzikir,
buat saya berdoa. Yang orang lain kau nggak bagi. Yang mana doa ini paling tinggi di mata, nggak ada lagi yang paling tingginya. Maka Allah jawab, faqala rabbuna jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, baca aja yang banyak, la ilaha illallah. Baca aja la ilaha illallah. Nabi Musa kaget, minta doa spesial sama Allah yang khusus buat dia zikir, buat dia dibaca-baca, buat dia ulang-ulang. Allah bilang, qul la ilaha illallah. Musa, baca aja yang banyak. Jazakumullah, abang kita rezekinya luas, hidupnya makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Baca la ilaha illallah. Nabi Musa masih protes, masih nanya sama Allah dengan mengungkapkan argumen. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaqulu hadha. Ya Rabb, semua hambamu pada baca la ilaha illallah. Kalau bahasa kita, itu sih gue udah tahu. Begitu bahasa kita orang. Gue sudah tahu kalau ilallah. Orang-orang juga pada baca itu. Allah jawab, qala rabbuna jalla wa ala, ya Musa qul la ilaha illallah. Musa, udah baca aja la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua orang juga baca ono. Udah baca aja. Kata Nabi Musa, protes lagi, nanya sama Allah, ya Rabb, innama uridu syai'an takhussuni bih. Ya Rabb, mau saya kau ajarkan sama saya bacaan spesial buat saya doa. Yang lain gak ada, ini yang paling agungnya menurutmu. Yang orang lain gak kau bagi. Kalau la ilaha illallah udah umum. Begitu. Nabi Musa, udah umum ya Rabb. La ilaha illallah. Ngapa saya dikasih yang umum? Saudara, Allah jawab begini, dan ini jawaban Allah, harus kita buka, kita punya telinga hati. Qala rabbuna jalla wa ala. Allah jawab, ya Musa, law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ukhra lamalat bihinna la ilaha illallah. Musa, ente kudu paham, andai ini langit yang ada 7 lapis ditaruh di piring timbangan amal di akhirat, piring kanan ditaruh. Begitu juga bumi sampai lapis 7 muanya ditaruh di piring yang atunya nih, kumpulin langit di situ, bumi di situ. Kira-kira bumi ini beratnya berapa ton nih? Ambil lapis 7.
Ama isinya. Sementara la ilaha illallah sekali yang kau baca, ditaruh di timbangan yang satunya, niscaya timbangan yang ada la ilallahnya miring berat ke bawah. Saking agungnya bacaan la ilaha illallah. Agung. Ketika Nabi Musa minta yang paling spesial, tidak ada yang paling spesial dan paling tingginya zikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Udah nggak ada lagi. Dan di antara fadilah la ilaha illallah, saudara, siapa orang muslim terakhir yang dia ucapkan dari mulutnya keluar, terakhirnya la ilaha illallah, surga duluan masuk surganya, nggak pakai mampir di neraka. Kalau terakhir ucapannya la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, sebagaimana Sayyidina Mu'ad bin Jabal meriwayatkan, siapa orang yang terakhir ucapan yang keluar dari mulutnya, terakhir, habis itu mati dia, terakhir ucapannya, terakhir omongannya la ilaha illallah, habis itu meninggal dunia dia, maka masuk surga duluan. Dakhalal jannah ay ma'as sabiqin, maka masuklah ia ke surga bersama orang-orang yang duluan daripada mereka yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada sanak famili yang sakit, sunnat kita mentalqinkan yang nazak, yang sakaratul maut, ditalkinin itu dituntun, dibimbing, bukan disuruh, dibimbing. Di kupingnya bacakan la ilaha illallah. Jangan nyuruh, bang, muji, ji, nyebut, but. Jangan. Di kupingnya la ilaha illallah. Kita lihatin lidahnya, goyang-goyang gak lidah. Kalau lidahnya belum goyang, ulang lagi sampai lidahnya goyang. Kalau udah nggak ada suaranya, kalau masih ada suaranya ya sampai kedengaran dah tuh dia baca. Kalau udah nggak ada suaranya, lidahnya gerak, diam. Kalau dia baca gitu kedengaran kita la ilaha illallah. Udah baca, diam udah. Jangan diajak ngobrol, jangan ditangisi, nggak usah. Diam. Ntar dia ngomong aus, kan ngomong lain berarti. Kasih minum dulu, aus. Habis minum la ilaha illallah, begitu. Habis itu si Udin mana si bontot, kok belum kumpul, begitu. Ngomong lain lagi, bimbing lagi. Tuh begitu ngebimbingnya, jangan terus aja dia bingung. Kali udah ngikut ngomong lain, aduh lah omongnya aduh gitu, ganti. Habis itu la ilaha illallah, begitu, aman.
Enggak perlu pakai Muhammad Rasulullah, enggak perlu. Karena untuk mengejar fadilah la ilaha illallah, kecuali non muslim. Kalau orang Kristen gitu, saudara kita kan sebagian di Jawa gitu, dalam satu keluarga kan kadang kakaknya muslim, adanya enggak, adanya muslim kakaknya enggak, kan suka ada, lumrah dan ada kadang kayak begitu. Nah, kita jangan ilallah doang karena dia non muslim, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Supaya apa? Supaya meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah yang terendahnya adalah membawa iman Islam, membawa iman Islam. Itu yang paling penting, saudara. Mana lagi fadilah la ilaha illallah? Kata seorang tabi'in, Sayyidi Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala an, kata Syekh Nawawi, awhallahu ila Musa fit Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada Nabi Musa di dalam kitab suci Taurat. Apa firman Allah dalam Taurat? Laula man yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannam ala ahli dunya. Andai di dunia ini nih udah kagak ada lagi yang baca la ilaha illallah, udah neraka jahanam akan Allah timpakan kepada penduduk bumi, maka la taqumus sa'ah, tidak bakal datang kiamat selagi masih banyak orang yang berzikir. Kalaulah kita ada tetangga zikir, baca ratiban, baca la ilaha illallah, kita harus girang. Jangan kita ini berisik, jangan. Ada dia belum kiamat. Begitu. Alhamdulillah. Kalau udah nggak ada lagi yang baca la ilaha illallah, kiamat. Tidak akan berdiri kiamat sampai tidak ada lagi orang yang membaca la ilaha illallah. Selagi masih banyak orang-orang yang membaca la ilaha illallah, maka kesempatan bertaubat masih panjang buat kita. Berbenah diri masih banyak kesempatan buat kita. Satu keberuntungan besar bila ada di lingkungan kita majelis zikir membaca la ilaha illallah. Bahkan saudara, kalau saudara pengen gak bokeh, pengen duitnya banyak, pengen enggak puyeng urusan finansial, habis zuhur 100 jangan tinggal membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zuhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Amanan minal faqri, kata Nabi, benteng daripada kesusahan hidup. Gak bakalan susah hidupnya, gak bakalan susah. Baca zuhur jam berapa kek, jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, yang penting belum asar dah. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 dah. Biar sempurna tutup Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wis berkah hidupnya, berkah. Sebab la ilaha illallah itu maknanya luas. Kalaulah kita bokeh baca la ilaha illallah, tidak Tuhan yang bisa memberikan kelancaran rezeki dan usaha yang saya jalani kecuali Allah.
Kalaulah kita sakit, la ilaha illallah, ya Tuhan yang bisa nyembuhin saya dari penyakit yang dokter aja bingung apa penyakit ini, kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalau kita belum punya keturunan, tidak ada Tuhan yang mampu memberikan keturunan kepadaku kecuali hanya Allah. La ilaha illallah kalimatun jami'atun laha asrarun katsiratun wa anwarun lami'atun. La ilaha illallah itu banyak rahasia-rahasianya yang luar biasa banyaknya, dan banyak cahaya-cahaya yang berkilau bagi orang yang demen melazimkan membaca la ilaha illallah. Ada 3 tingkatan. Terendah berapa? 300. Menengah 1000. Banyak 12.000. Kalau di luar ini dia simpatisan ya, 3 kali 100. Belum anggota, belum. Masih apa? Iya, simpatisan. Belum ahli la ilaha illallah. Baca la ilaha. Syukur-syukur dicatat. Kalau kita sampai dapat 70.000, namanya kita sudah bikin ataqah sughra. Kalau udah 70.000, la ilaha illallah, baca aja. Saban hari berapa kayak 500, kayak kalau 500 kelamaan. Kalau 500 karena 140 hari. Kalau sehari 1000, 70 hari, 2 bulan setengah. Kalau saudara udah kelar 70.000, bilang saya, ntar saya kasih doanya buat nutupnya ataqah. Biar kita hidup ini penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, enak, mengenakan. 70.000, jangan sekaligus, dikredit. Kalau sehari 1000 berarti 70 hari. Kalau sehari 500 berarti 140 hari. Kalau sehari 1, 70.000 hari. Lama begitu. Jadi kita upayain aja. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita di dalam la ilaha illallah. Allah wafatkan kita di dalam la ilaha illallah. Allah bangkitkan kita dari kubur dalam la ilaha illallah. Allah kumpulkan kita di akhirat bersama mereka ahli la ilaha illallah di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallah alam. Para jemaah, ada yang bertanya berkenaan tentang materi atau di luar materi, silakan. Ya, silakan. Di sini kami.